Keesokan harinya pada pukul 5 pagi, Shizuka yang berada di rumahnya terlihat baru saja bangun tidur. Melihat ibunya yang masih tertidur di sampingnya, Shizuka lalu mengendap-endap keluar dari rumah. Ternyata hari ini Shizuka dan Takopi akan pergi ke Tokyo untuk menjemput Capi di rumah ayah Shizuka. Dalam perjalanan ke Tokyo, Shizuka dan Takopi menaiki kapal, kemudian menaiki kereta cepat, dan setelah itu mereka berdua akhirnya berhasil sampai di Tokyo. Berdasarkan informasi yang didapatkan Shizuka, ayahnya tinggal di sebuah gedung apartemen. Saat berdiri di depan gedung apartemen itu, wajah Shizuka terlihat sangat senang. Tidak ingin membuang-buang waktu, Shizuka lalu segera masuk ke gedung itu untuk menemui ayahnya yang tinggal di lantai 14. Setelah membunyikan bel, Shizuka menunggu di depan pintu dengan wajah yang tersenyum bahagia. Saat pintu telah dibuka, Shizuka melihat ayahnya yang sedang menggendong bayi. Akan tetapi Shizuka tidak memedulikan hal itu, dan dia tetap memanggil ayahnya. Tidak lama kemudian, adik tiri Shizuka yang bernama Satsuki lalu datang, dan ingin bermain dengan ayah mereka. Melihat keluarga baru ayahnya itu, Shizuka lalu mengatakan kalau dia datang untuk menemui Capi. Namun saat melihat anjing di rumah itu bukanlah Capi, wajah Shizuka tampak begitu kecewa. Menyadari kehadiran Shizuka, Satsuki lalu bertanya pada ayahnya, siapa gadis itu dan mengapa Shizuka memanggilnya ayah. Tanpa diduga, ayahnya malah mengatakan kalau dia tidak mengenali Shizuka. Mendengar perkataan ayahnya itu, Shizuka tampak begitu terkejut dan dia segera pergi dari tempat itu. Selanjutnya Shizuka mengatakan pada Takopi kalau kedua adik tirinya itu pasti telah memakan Capi. Mungkin mereka bisa mencari tahu hal itu dengan cara memeriksa perut kedua adik tirinya. Shizuka lalu meminta sebuah alat pada Takopi yang bisa menangkap manusia dan memeriksa isi perut mereka. Akan tetapi Takopi mengatakan kalau dia tidak memiliki peralatan seperti itu. Takopi juga merasa khawatir, dan dia lalu mengajak Shizuka untuk pulang ke rumah. Takopi bahkan meminta maaf karena dia sangat bodoh dan tidak berguna bagi Shizuka. Dan hal itu membuat Shizuka memaksakan diri sampai hancur berantakan. Untuk menghilangkan rasa sedih Shizuka, Takopi akan memberikan beberapa peralatannya yang bisa membuat Shizuka merasa bahagia. Takopi hanya berharap Shizuka menjadi dirinya yang dulu dan bisa tersenyum kembali. Mendengar perkataan Takopi itu, Shizuka malah beranggapan kalau Takopi tidak mau lagi membantunya. Melihat ekspresi wajah Shizuka, Takopi merasa pernah melihat tatapan itu di suatu tempat. Saat Takopi sedang mengingat kembali peristiwa di masa lalu, Shizuka tiba-tiba mengambil sebuah batu dan berniat memukul Takopi. Soda. Selanjutnya kita diperlihatkan masa lalu Takopi, di mana saat itu dia pernah bertemu dengan Marina yang sudah duduk di bangku SMA. Kimi no namae wa Marina. Setelah diberi makan oleh Marina, Takopi mengatakan kalau dia adalah makhluk happy, dan Takopi ingin Marina memberikannya nama bahagia dalam bahasa bumi. Namun Marina malah menyebut Takopi sebagai sampah yang tidak berguna. Selanjutnya saat berada di sekolah bersama Takopi, para murid-murid terdengar membicarakan bekas luka yang ada di wajah Marina. Para murid itu juga mengatakan kalau Marina dikabarkan sering memukuli orang. Sementara itu, Takopi yang ingin berterima kasih karena sudah diberikan makanan, dia lalu memberikan peralatan happy-nya pada Marina. Bukannya mengambil peralatan itu, Marina malah memukul Takopi. Tidak ingin menyerah, Takopi kembali mengeluarkan peralatan lainnya. Namun Marina lagi-lagi memukuli Takopi. Saat berada di rumah pun, Marina masih juga memukuli Takopi dan menyuruhnya untuk menjaga sikap. Selanjutnya saat Marina masuk ruang tamu, dia melihat ibunya yang sedang duduk di meja makan dan sedang menyaksikan berita tentang COVID-19 yang melanda dunia. Menyadari kehadiran anaknya itu, ibunya lalu menyambut kepulangan Marina. Marina lalu mengatakan kalau sekarang dia akan membuatkan ibunya makan malam. Marina juga meminta maaf karena pulang terlambat. Soalnya dia ada urusan mendadak hari ini. Mendengar ibunya meminta kombucha atau minuman fermentasi, Marina lalu bergegas mengambilnya di dalam kulkas. Namun sayangnya kombucha itu ternyata sudah habis. Di saat yang sama, ibu Marina malah menghampirinya dan mengarahkan pecahan botol ke arah wajah Marina. Ibu Marina merasa kesal karena Marina tidak memesan sekotak penuh kombucha di internet,
sebelum persediaan mereka habis. Ibu Marina juga kesal, karena dia hanya mendapatkan minuman yang murah. Yang dibutuhkan Ibu Marina saat ini adalah alkohol murni yang difermentasi dari kombucha. Walaupun Marina sedang merasa ketakutan, ibunya tetap memarahinya dengan mengatakan, kalau Marina tidak bisa melakukan pekerjaan rumah dengan benar. Itulah sebabnya para anak laki-laki tidak ada yang mau mendekati Marina. Ibu Marina beranggapan kalau semua itu adalah kesalahannya, karena dia tidak bisa memberikan ASI yang layak untuk Marina. Ternyata sejak kecil Marina selalu dimarahi oleh ibunya. Bekas luka yang ada di wajah Marina didapatkannya dari gelas kaca yang digoreskan oleh ibunya. Keesokan harinya saat sedang berjalan bersama Takopi, Marina mengatakan kalau dia ingin menjadi ibu yang bahagia, memiliki anak yang bahagia, dan membesarkan mereka dengan bahagia. Jika dia bisa mewujudkan hal itu, Marina beranggapan kalau ibunya pasti akan menyayanginya. Mendengar perkataan Marina itu, Takopi lalu menyimpulkan kalau Marina sedang meniru ibunya. Selama ini Marina selalu bersikap kasar pada Takopi, dan begitulah cara manusia berlatih menjadi orang tua. Oleh karena itu Takopi akan berusaha membantu Marina untuk bisa menjadi orang tua yang baik. Namun pertama-tama, mereka berdua harus mencari ayah Marina. Tidak lama kemudian, Azuma tiba-tiba saja muncul dan menyapa Marina. Selanjutnya saat berada di rumah, Marina memberitahukan pada ibunya kalau dia baru saja bertemu dengan Azuma dan sekarang mereka berdua telah berpacaran. Mendengar hal itu, Ibu Marina ternyata merasa senang dan mendukung hubungan Marina itu. Ibu Marina mengetahui kalau Azuma adalah putra pemilik klinik dan memiliki masa depan yang cerah. Akan tetapi faktanya, klinik itu malah diwariskan pada kakak Azuma. Selanjutnya saat berada di sekolah, Marina mengatakan kalau dia akan membuatkan makanan untuk Azuma dan mengajak Azuma untuk makan bersama di rumahnya. Selain itu Marina juga merasa kalau Azuma sepertinya tidak mempermasalahkan bekas luka di wajahnya. Saat masih kecil, ayah Marina sudah pergi dari rumah, dan sejak saat itu, ibu Marina menjadi orang yang berbeda. Marina tidak punya teman akrab dan dia selalu kesepian. Namun belakangan ini Marina merasa sedikit bahagia, karena Takopi selalu menemaninya. Dan karena Takopi juga, Marina akhirnya bisa bertemu kembali dengan Azuma. 最近はちょっと悪くないよ。ありがとう。 Selanjutnya saat Marina dan Azuma sedang berjalan bersama, beberapa orang murid mengatakan kalau ada seorang murid pindahan di sekolah Marina yang sangat cantik. Kabarnya telah terjadi sesuatu pada murid baru itu di masa lalu, dan membuatnya hampir melakukan bundir. Tidak lama kemudian, seorang gadis tiba-tiba lewat dan menarik perhatian Azuma. Ternyata gadis itu adalah Shizuka, yang memakai seragam sekolah yang sama dengan Marina. Selanjutnya Azuma memberitahukan pada Marina kalau Shizuka kembali ke kampung halamannya sendirian, tanpa ada yang bisa dia andalkan. Azuma merasa itu adalah sebuah keajaiban, karena dia bisa bertemu kembali dengan Shizuka. Azuma juga sudah menyukai Shizuka sejak SD, dan saat ini hanya dialah yang bisa diandalkan oleh Shizuka. Mendengar perkataan Azuma itu, wajah Marina tampak begitu kecewa. Saat Marina pulang ke rumahnya, ibunya ternyata sudah menyiapkan banyak makanan untuk menyambut kedatangan Azuma. Ibunya terlihat sangat bersemangat, karena itu pertama kalinya Marina membawa anak laki-laki ke rumah. Karena Azuma belum juga datang, Takopi lalu segera pergi untuk memanggil Azuma. Sementara itu di tempat Azuma, saat ini dia sedang berada di taman bersama Shizuka. Shizuka mengatakan kalau tidak ada orang yang mau bicara dengannya, dan Azuma lah satu-satunya orang yang dia kenal. Mendengar perkataan Shizuka itu, Azuma malah tersipu dan menganggap Shizuka sangat menarik. Di saat yang sama, Takopi akhirnya sampai di taman dan melihat Azuma yang sedang bersama Shizuka. Kembali ke tempat Marina, dia memberitahukan pada ibunya bahwa Azuma tidak bisa datang hari ini. Mengetahui hal itu, Ibu Marina lalu bertanya, kapan Azuma bisa mampir ke rumah mereka? Mendengar pertanyaan itu, Marina malah menangis dan meminta maaf pada ibunya. Setelah mengetahui kalau Azuma telah bersama dengan Shizuka, Ibu Marina malah menjadi kesal dan kembali menyalahkan dirinya sendiri. Berpindah ke tempat Azuma, saat ini Shizuka sedang memegang tangannya sambil mengatakan kalau semuanya akan baik-baik saja, dan Azuma tidak perlu membandingkan dirinya dengan Junya. Selain itu, Shizuka juga akan berada di samping Azuma dan menjaganya. Kembali ke tempat Marina, saat ini ibunya sedang mengamuk, dan bahkan memukuli Marina. Sambil menangis Ibu Marina terus mengatakan
kalau semua kekacauan yang terjadi di keluarga mereka adalah kesalahannya. Walaupun berpikiran seperti itu, Ibu Marina malah melampiaskannya pada Marina dan bahkan berniat membunbun anaknya itu. Selanjutnya saat Takopi kembali ke rumah Marina, Takopi lalu meminta maaf karena tidak bisa membawa Azuma. Takopi juga mengatakan, kalau dia melihat Azuma bersama seseorang yang memiliki tatapan menyeramkan, dan Takopi merasa takut pada orang itu. Akan tetapi Marina tidak menghiraukan perkataan Takopi, karena saat ini ibunya sudah tewas di depan matanya. Sambil menangis Marina mengatakan, kalau dia seharusnya membunbun Shizuka saat mereka masih kelas 4 SD. Jika dulu dia melakukan hal itu, mungkin ayahnya dan Azuma akan tetap bersama Marina. Namun saat ini, satu-satunya orang yang berada di sisi Marina, malah harus meninggalkannya untuk selamanya. Menyadari kalau saat ini Marina telah kehilangan ibunya, Takopi lalu menaiki roketnya dan berniat membunbun Shizuka. Takopi akan kembali ke masa lalu saat Marina masih kelas 4 SD, dan kemudian membunbun Shizuka. Takopi bisa dengan mudah melakukan hal itu, dengan bantuan jam besar yang ada di planet Happy. Setelah memberitahukan rencananya itu pada Marina, Takopi lalu segera pergi dan kembali ke planet Happy. やっぱ名前くらいつけてやればよかった。タコピーとか。 Selanjutnya saat Takopi telah sampai di planet asalnya, dia lalu memberitahukan pada ibunya, kalau dia akan menggunakan jam besar itu, untuk kembali ke masa lalu dan membunbun Shizuka. Mendengar niat buruk Takopi itu, ibunya malah menghapus ingatan Takopi, dan mengembalikannya ke kondisi bahagia saat pertama kali Takopi lahir. Selain itu, Takopi juga sudah melanggar aturan terpenting makhluk Happy, dan dia tidak bisa kembali lagi ke planet Happy. Oleh karena itu Takopi harus terlahir kembali dan melupakan semuanya. Merasa kalau keputusan ibunya itu tidak masuk akal, Takopi malah menggunakan jam besar itu dan akan kembali ke masa lalu. Setelah Takopi masuk ke dalam jam besar, ibunya lalu bertanya-tanya, mengapa Takopi harus bersikap kasar padanya, padahal mereka bisa membicarakan masalah itu secara baik-baik. Selanjutnya Takopi lalu turun dari roketnya dan menuju ke planet bumi. Akan tetapi karena ingatannya telah dihapus, Takopi malah kebingungan dan bertanya, siapa orang yang akan dibuatnya bahagia dan tersenyum? Kembali ke masa sekarang, Takopi akhirnya mendapatkan kembali ingatannya, di mana Takopi harus membunbun Shizuka dan menghancurkan hidupnya. Karena Shizuka sudah membuat Marina kehilangan ayah, Azuma, dan ibunya yang paling berharga, Takopi bertekad akan membunuh Shizuka yang dianggapnya sebagai orang jahat. Namun di satu sisi, Takopi juga pernah melihat Marina yang selalu melakukan hal buruk pada Shizuka. Berdasarkan hal itu, Takopi juga menganggap Marina adalah orang jahat. Terlepas dari sikap Marina dan Shizuka, Takopi juga mempertanyakan dirinya yang telah membunuh Marina. Saat pikiran Takopi berkecamuk memikirkan hal itu, Azuma tiba-tiba saja datang dan bertanya, apa yang sedang dilakukan Takopi? Oi. こんなところで何やってんだよ、このタコ。東くん。